Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teddy Wijaya dari kelompok 18 di praktikum PO1 dengan NIM akhir 131 dari angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan modul 4 yaitu tentang metode transportasi. Mungkin sebelumnya bisa kita lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, ini dia soalnya. Jadi saya itu mendapatkan di soal untuk pengerjaan tugas mingguan di shift 2. Sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Yang pertama itu ada perusahaan Green Go merupakan produsen pupuk organik yang memiliki tiga pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan Kediri. Tiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke empat kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton pupuk. Ini berurutan, Jember 100, Blitar 120, Semarang 150, Yogyakarta 160, dan satuan ton. Kemudian untuk biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian bisa dilihat di bawah tabel ini. Untuk yang Jember, Bandung, Solo, Kediri, untuk yang dari Blitar 60, 50, 55 bisa dilihat. Terus untuk berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Jadi pengen biayanya tuh seminimal mungkin. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, CompiM, dan RStudio. Jadi kita di sini disuruh menggunakan tiga software. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara mengerjakannya dengan menggunakan software Excel. Jadi untuk di software Excel, pertama-tama ini datanya harus kita pindahin dulu, data yang dari tabel ini, data apa data biaya per distribusinya kita pindahin dulu. Sini udah dipindahin semua, terus kita cek kapasitas. Kapasitasnya itu yang ada dari untuk pabrik di Bandung tuh kapasitasnya 200 ton, berarti masukin 200. Untuk yang di pabrik Solo tuh kapasitasnya tuh 108, 150, berarti masukin 150 ton. Untuk 180 ton di pabrik Kediri, masukin 180. Lalu untuk demand yang mereka minta tuh dari Jember tuh demandnya itu 100, dari Blitar tuh 120, dari Kota Semarang 150, Kota Yogyakarta 160, dan satuan ton. Nah, pertama-tama tuh kita akan menggunakan ini dulu. Kita pertama-tama kita sama dengan if kita sum G5 G3 sampai G5. Ini kita sum terus kita sama dengan sum C6 sampai F6. Ini C6 sampai F6. Itu kita tergantung tergantung laptopnya juga ya. Jadi ini bisa koma atau titik koma. Jadi di saya sendiri ini titik koma terus titik koma terus pagar oke, pagar titik koma, pagar tambah dummy, terus kita data enter. Nah, nah, mungkin untuk selanjutnya saya akan jelaskan lagi. Nah, ini kan udah jadi untuk tabel pertamanya kapasitasnya udah oke, tambah dummy. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan di tabel keduanya. Ini menggunakan software. Ini rumusnya kita sum dari sini. Ini rumus sumnya, sum dari sini sampai sini. Terus kita tinggal tarik aja sebenarnya. Seperti ini. Terus ini juga di sum dari sini ke sini dari C10 sampai C12. Ini kita tarik lagi. Untuk rumus biaya minimumnya bisa dilihat sendiri sama dengan sum produk C3, F5, terus titik koma, tergantung bisa koma, tergantung laptopnya lagi sekali lagi. Terus untuk C10 dan F12, ini C10, F12, ini C3, F5. Jadi yang di ini tuh biaya distribusi per tonnya. Nah, setelah itu langsung aja kita ke solver.
Nah, di solver, lalu kita akan solve, langsung saja kita solve. Nah, ini dia. Hasil biaya minimumnya tuh 30.750, 30.750. Nah, untuk pengerjaan pro apa software Excel cukup sampai di sini saja karena biaya minimumnya juga sudah kita dapatkan. Selanjutnya dari ini kita disuruh mengerjakan di POM QM. Nah, untuk POM QM ini sebenarnya cukup simpel. Kita cuma perlu mindahin data-datanya yang dari Excel tadi. Bisa dilihat di sini. Lihat dari tabel pertama Excel, kita pindahin aja semua datanya 55, 60, 70. 70, 65, 70, 50, 65, 60, 60, 55, 60, 75. Semuanya dipindahin dari supply dan demand. Ini harusnya kapasitas, tapi bisa diganti. Tapi karena ini bawaan dari tuannya, mungkin untuk ininya sudah selesai, tinggal diinput doang. Ah, ya, oh ya, untuk membuat tabel ininya tuh dari transportasi ya, tergantung dari bentuk soalnya juga. Mungkin bisa saya contohin langsung saja. Ini kita copy aja langsung, kita cek. Kita buat transportation. Nah, ini kita jadiin tiga sesuai sama soalnya. Ini kita copy aja yang tadi. Nah, itu sama aja sebenarnya, cuma mindahin datanya doang. Ini saya copy biar cepat. Sekarang ngasih nunjuk cara buat ininya, buat pakai transportasi. Terus ini objeknya itu karena kita buat cari biaya paling minimal tuh minimize. Setelah itu di solve aja. Nih solution value-nya 3750 sama dengan hasil yang kita dapat di Excel tadi. Untuk software mini untuk POMCAM itu cukup seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke RStudio. Di RStudio sendiri ini udah ada codingannya. Palingan nanti sekarang saya akan jelaskan cara pengkodingannya. 200, 150, 180. Ini semua juga data dari Excel ya. Bisa dilihat 55, 60, 70, 65. Semuanya data dari Excel. Jadi yang pertama-tama itu ada install package. Ini ada syntax install package sama library solve, library IP solve. Install package ini untuk menginstal paket dari IP solve. Terus untuk library ini untuk memanggil paketnya supaya bisa digunakan di script. Jadi saya langsung tonton aja kita run coba di syntax pertamanya. Kita run satu, dua. Nah, lanjut kita masuk ke syntax berikutnya. Di sini tuh ada matriks. Matriks itu digunakan untuk membuat matriks biaya pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan. Terus nilai-nilai di dalamnya ini adalah biaya biaya pengirimannya dalam bentuk rupiah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan lalu di sini ada enroll 3 karena ada sumber pabriknya tuh ada 3. Terus by row-nya itu kita masukkan true, artinya pengisian matriksnya tuh dilakukan per baris. Terus cost ini disimpan sebagai matriks 3 kali 4 di mana baris sama dengan pabrik atau sumber dan kolom itu gudangnya. Ini kita run juga. Nah, ini langsung masuk ya. Bentukannya cost. Nah, ini nih. Ini sama kayak di software Excel. Terus selanjutnya menentukan data permintaan demand dan kapasitas supply. Nah, selanjutnya tuh kita bahas sintaksnya dari R131. Ini tuh dari 31 itu NIM saya, jadi bisa diisi apa aja. Ini sebenarnya R doang juga sebenarnya bisa. Jadi R ini adalah kapasitas dari masing-masing pabrik. Terus untuk C-nya ini demand yang dibutuhkan dari tujuan itu. Yang kayak Dexa tadi demand dari kota-kotanya. Terus row.
Kalau ini, kalau ini kalau nggak salah semacam tanda pembatas untuk supply. Iya, tanda pembatas untuk supply. Terus kalau tanda-tanda ini berarti setiap sumber harus mengirim tepat sesuai kapasitasnya. Terus ada kolom ini tanda pembatas untuk demand. Jadi berarti setiap tujuan harus menerima tepat sesuai permintaannya kalau sama dengan. Jadi kalau sama dengan di raw itu tanda pembatas untuk supply. Jadi berarti setiap sumber harus mengirim tepat sesuai kapasitasnya, bukan lebih atau kurang. Terus untuk di kolam itu tanda pembatas untuk demand. Berarti setiap tujuan harus menerima tepat sesuai permintaannya karena ini tandanya sama dengan. Lalu ke sinteks terakhir. Yang pertama-tama kita run dulu sinteks yang sebelah sininya. Satu, dua. Nah, menampilkan hasil optimasi transportasi 131. 131 ini NIM saya sekali lagi. Jadi di sintaks ini tuh ada cost, result, IP transport, sama cost. Cost ini tuh matriks biaya pengiriman. Direction min ini maksudnya itu tujuannya itu meminimalkan total biayanya. Terus ada row sama R131 lagi sama C. Kolom C131. Ini data yang tadi sudah saya jelaskan juga. Mungkin bisa saya jelaskan lagi untuk bagian row-nya ya. Nah, saya akan jelaskan lagi di bagian R131, kolom dan C131. R131 tuh seperti yang saya udah bilang tadi sebagai kapasitas dari masing-masing sumber. Terus 161 tuh kebutuhan di setiap apa namanya kotanya. Jadi ini tuh kapasitas dari masing-masing pabrik, ini ke apa kebutuhan dari masing-masing kotanya. Nah, kolom itu jadi tanda pembatas untuk demand ya. Berarti setiap tujuan harus menerima tepat sesuai permintaannya. Itu kolom sebagai tanda pembatas. Kalau itu juga jadi tanda pembatas untuk supply. Terus cost directionnya seperti yang sudah jelaskan tadi karena ini minimasi. Jadi min, costnya, cost directionnya itu min. Karena kita mau meminimalisasi, meminimalkan total biayanya. Jadi ini kita langsung aja lanjut ke sintaksnya result sama result solution. Result solution ini gunanya tuh untuk menunjukkan hasil total biaya pengiriman minimumnya dalam bentuk rupiah. Mungkin bisa langsung getaran aja. Duh, kok bisa sebentar. Ini getaran. Kan. Ini bisa kelihatan 3750 sama dengan software Excel dan POM. Lalu getaran lagi. Menginstal dan mengaktifkan package. Oh udah, oh ya, udah minimasi di sini. Sukses. Objective function is 30.000, 750.000. Artinya untuk RStudio sudah selesai. Mungkin itu saja tutorial yang bisa kurang lebih bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.